Halo minasang, bertemu lagi dengan saya Pipit Ayu Lestari. Di sini saya akan melanjutkan membahas target Bunke selanjutnya, yaitu ada tentang memberi dan menerima. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada memberi kepada, yaitu untuk memberi, ada saya, ada kandung. Jadi pemberi, kalau misalkan saya itu pemberinya bebas, bisa siapapun, bisa siapa saja. Jadi tapi kalau misalkan kandung itu pemberinya wajib orang lain dan tidak bisa sama-sama kandung ya minasang, jangan salah. Jadi di sini rumusnya ada pelaku, partikelnya itu bisa wa atau ga, terus targetnya menggunakan partikel ni yang artinya kepada, KB, terus o, dan di sini memakai kuremas atau kudasaimas. Kuremas itu bisa untuk yang kayak setara, tapi kalau misalnya kudasaimasu itu biasanya lebih sopan ya minasang. Di sini ada watashino atau watashini. Kita lanjut ke rumusnya. Kata kerja te kuremas atau te kudasaimasu itu diartikannya makan. Kalau misalkan kuremas, kudasaimasu tapi masnya dihilangkan, itu artinya beri saya atau bisa juga tolong beri saya. Tapi kalau misalkan hanya diartikan tolong saja, itu kurang tepat ya minasang. Jadi kalau misalkan mau mengartikan kure atau kudasai itu tolong beri saya. Di sini ada nih, te kure mas dan te kudasai mas, tapi masnya itu di sini dihilangkan, maka artinya adalah tolong. Contohnya, Suzuki-san wa watashi ni hana o kuremashita. Jadi, saudara Suzuki memberi bunga kepada saya. Di sininya watashi ni-nya tidak ditulis juga tidak apa-apa ya minasang, karena kan di sini sudah jelas ada kuremas, berarti kan memberikan kepada saya. Terus contoh yang kedua ada Suzuki-san wa imoto ni hana o kuremashita. Di sini kan ada orang lain memberikan kepada kandung, yaitu adik saya. Jadi di sini artinya saudara Suzuki memberi bunga kepada adik saya. Memakainya kuremashita ya minasang. Dan contoh yang ketiga ada Suzuki-san wa imoto ni hana o kuremashita, yang artinya saudara Suzuki telah membelikan bunga kepada adik saya. Di sini kate berasal dari kata kaimasu, artinya membeli. Jadi kalau misalkan kate kuremashita, maka diartikannya membelikan ya minasang. Ini seperti rumus yang ini, yang te kuremas, artinya makan. Oke, kita lanjut juga contoh yang selanjutnya ada okane o kudasai. Di sini artinya tolong beri saya uang. Ini masih sopan ya minasang, tapi kalau untuk yang tidak sopannya ada, yaitu hanya okane o kure. Jadi beri saya uang seperti itu. Tapi ini tidak sopan ya minasang, mungkin digunakan hanya untuk orang-orang yang akrab saja. Dan lanjut kita ada yang kedua adalah memberi kepada orang lain. Ini pelakunya saya yang memberi, sama-sama kandung dan sama-sama orang lain. Rumusnya ada pelaku atau subjek itu partikelnya menggunakan wa atau ga, targetnya menggunakan partikel ni, KB, yang di sini ni-nya juga artinya kepada ya minasang. Terus KBO ada yarimas, ada agemas, ada sasi agemas. Yarimas di sini biasanya untuk bawahan, tapi juga perlu digarisbawahi, yarimas memang untuk bawahan, tetapi bukan berarti selalu merendahkan ya minasang. Jangan salah mengartikan. Bisa jadi juga itu bentuk kasih sayang. Yarimas biasanya digunakan untuk seperti tumbuhan, hewan, seperti itu ya minasang. Atau misalkan atasan ke bawahan. Dan tapi biasanya orang-orang Jepang katanya
untuk binatang peliharaannya menggunakan agemas karena mereka menganggap binatang peliharaannya itu seperti keluarga mereka, seperti itu. Kita lanjut ke contoh. Yang pertama ada watashi wa haha ni kabang o agemashita. Jadi saya telah memberi tas kepada ibu. Jadi di sini saya memberi sama-sama kandung, jadi boleh memakai sama-sama kandung, jadi di sini pakainya agemas. Terus contoh yang kedua ada cici wa neko ni esa o yarimashita. Ayah memberi makan kepada kucing. Atau boleh juga menggunakan agemashita. Yang rumus yang selanjutnya ada pelaku boleh menggunakan partikel wa atau ga, dan targetnya menggunakan partikel ni yang artinya juga sama kepada ya minasang. Terus kata benda o, nah ini nih te yarimas, kata kerja bentuk te agemas, dan kata kerja bentuk te sasi agemas. Yang di sini artinya nanti mo kan ya minasang. Kita lanjut ke contohnya. Misalkan ada hahawa ototo ni kutsu o katte agemas. Ibu membelikan sepatu kepada adik laki-laki. Di sini kate berasal dari kata kerja kaimas ya, yang terus menggunakan bentuk rumus te, jadi kate. Jadi di sini artinya ibu membelikan sepatu kepada adik laki-laki. Jadi di sini menggunakan agemas ya minasang. Kita lanjut. Yang ketiga itu untuk yang menerima. Jadi target wa atau ga partikelnya, terus pelakunya di sini ni yang diartikan bukan kepada lagi ya minasang, jangan salah. Di sini untuk yang menerima ni-nya berarti dari bisa ni ataupun kara ya minasang, boleh ini atau kara. Terus kata benda dan o moraimas boleh, terus ada itadakimasu. Moraimas itu boleh untuk yang setara atau untuk atasan ke bawahan, dan ini untuk yang untuk ke atasan ya minasang, jadi lebih sopan. Contohnya yang itu ada cici wa sacho ni bonus. Sumimasen. Cici wa sacho ni bonasu o itadakimasu. Jadi di sini artinya ayah telah menerima bonus dari direktur. Jadi di sini ni-nya bukan diartikan kepada lagi ya minasang. Jadi ini di sini artinya kalau menggunakan yang itadakimasu di sini berarti di sini ni berarti dari. Terus untuk selanjutnya ada target, menggunakan partikelnya boleh wa atau ga, pelakunya ni. Nah, di sini ni-nya beda lagi loh ya minasang. Di sini ni-nya berarti oleh. Jadi kalau misalkan ada ni oleh, maka diartikannya di kan. Di sini pelaku ni kbo, kata kerja bentuk te moraimas dan itadakimasu. Contohnya ada watashi wa tomodachi ni borupen o kasite moraimashita. Jadi saya telah dipinjamkan pulpen oleh teman. Jadi di sininya ni-nya bukan lagi kepada atau bukan lagi juga yang kayak tadi dari ya minasang. Di sini ni-nya berarti oleh. Seperti itu. Jadi untuk notnya
P bisa di sini nanti ada pembahasan partikel ga yang berarti oleh menggunakan futsu, ada ru, ta, nai, tai, dan kb, dan ada partikel ni yang berarti di, itu ada misalkan ukemi untuk ukemi, untuk shieki ukemi, dan te moraimasu, te itadakimasu, ada koto ni narimasu juga. Itu biasanya menggunakan partikelnya, itu pelakunya menggunakan partikel ni yang di sini ya berarti di. Terus ada untuk informasi selanjutnya kata sifat atau kata kerja itu mengkabekan kata sifat atau kata kerja. Ini ada wa, ni, o, ga. Perihal atau hal itu ada koto, no, kabe. Di sini kata kerja mas bentuk futsu, ru yang berarti akan. Tapi di sini juga bisa diberartikan untuk itu fungsional ya minasang, jadi tergantung kalimatnya. Di sini juga bentuk ta yang artinya telah, nai yang berarti tidak, ta yang berarti ingin, dan ini kata sifat i dan na yang diartikan yang. Lanjut ke contoh selanjutnya minasang, Suzuki sang ga tabeta gohang. Jadi ga di sini bukan berarti artinya ya minasang, berbeda. Di sini ganya diartikannya oleh, seperti yang tadi saya bilang informasi di sini yang partikel ga oleh itu, ini contohnya ya minasang. Jadi di sini artinya nasi yang telah. Jadi ini yang telah dimakan saudara Suzuki. Jadi di sini mengkabekan kata kerja. Di sini ada gohang dan ada kata kerja. Jadi di sini menjadi satu, jadi kata benda. Terus contoh selanjutnya ada Suzuki sangga notte iru densha ga oshiremashita. Di sini juga ini ga yang pertama itu diartikan oleh, bukannya lagi ya minasang. Jadi di sini ganya oleh, dan yang keduanya baru nya, karena di sini ada iru bertemu dengan ini, di sini iru kata kerja bertemu dengan kata benda, maka di sini membendakan kata kerja. Jadi di sininya diartikan oleh dan di sini diartikannya, maka artinya bukan saudara Suzuki dinaiki kereta ya minasang, tapi kereta yang sedang, di sini ada iru berarti yang sedang dinaiki oleh saudara Suzuki. Nya, ini adanya telah terlambat. Begitu ya minasang. Jadi untuk ada kalimat seperti ini, maka yang pertama itu diartikan oleh dan yang keduanya nya. Jangan salah ya minasang. Terus ada informasi juga untuk target itu ni yang tujuan yaitu aimas, dan misalkan ada gakko, contohnya ada gakko ni kayoimas. Ini di sini biasanya kadang terkecoh memakainya ya minasang, itu ke. Tapi karena di sini menggunakan tujuan, maka menggunakan partikel ni. Sekedar informasi juga, ini untuk pengecualian kata kerja melewati, mengelilingi, dan meninggalkan itu T menggunakan partikel O itu ada seperti kata kerja to
torimas yang berarti melewati, atau samposimas berjalan-jalan, hasirimas berlari, terus rutimas berjalan kaki ya minasang. Terus ada ryoko shimas bertamasya, ada mawarimas berkeliling, ada watarimas menyeberang, terus ada juga kenkakushimas mengunjungi, ada ini yang melancong, butsushimas, terus ada arimas turunnya dari kendaraan juga sama ya minasang, menggunakan partikelnya o. Terus ada sagarimas, itu artinya turun dari tangga juga sama minasang, jadi menggunakannya partikelnya o. Terus ada demas, itu keluar rumah, juga menggunakan partikelnya o bisa. Terus ada musugu ikimas, pergi lurus, juga menggunakan partikel o. Ada juga sugimas, yaitu melewati. Di sini informasi untuk pengecualian menggunakan partikel o, jadi biar minasang tidak terkecoh ya minasang. Jadi untuk yang melewati, mengelilingi, dan meninggalkan, jangan lupa menggunakan partikelnya o. Oke, itu saja minasang pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan dari kalimat dan pengucapan saya ada yang kurang bisa dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya ya minasang. Semangat belajar bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu.